Shalom, shalom puji Tuhan. Sebetulnya yang jadwal hari ini yaitu Pastor Albert, tetapi karena kondisi cuaca yang banjir di Jakarta sehingga batal penerbangannya, dan pagi-pagi dapat jackpot untuk memberitakan firman hari ini ya. Ya, berdoa untuk beliau untuk dapat kemudahan, untuk beroleh kemudahan untuk refund ya. Dan Tuhan akan menggantinya berkali-kali lipat ganda ya. Amin. Oke. Kita ketahui bahwa belakangan ini entah saudara juga mendengar atau hanya saya sendiri yang mendengar bahwa begitu banyak hal-hal yang kelihatannya spiritual, yang kelihatannya rohani. Yang kelihatannya rohani ini tentu akan memberikan suatu dampak, suatu keyakinan bahwa ini memang hampir 100% daripada Tuhan. Hal-hal yang bersifat rohani itu akan mulai muncul, menampak di permukaan. Tidak hanya di lingkungan gereja, di lingkungan kita, bahkan di lingkungan sekitaran kita. Begitu juga banyak orang dengan sesama kita pun akan saling menuduh. Oh kamu nggak baik, oh kamu sesat. Oh yang benar itu yang ini, yang benar itu yang kayak seperti saya ini. Di dalam firman-Nya Tuhan Yesus berkata, takaran apa yang engkau jatuhkan bagi orang lain, yang kau hakimkan untuk bagi orang lain, takaran itu juga yang akan menghakimi kita. Lihatlah balok yang ada di matamu, jangan kau urusi balok orang lain, kan gitu. Ada selumbar balok di mata orang lain, tetapi kita nggak mengkoreksi akan selumbar balok yang ada di mata kita. Jadi apa? Kita nggak perlu untuk saling menuduh siapa yang benar, liturgi siapa yang benar, iman siapa yang benar. Tetapi saya bisa untuk mendapatkan sebuah hikmat. Karena penghakiman itu hanyalah miliknya Tuhan. Kita ini nggak layak untuk menghakimi apakah pengajaran ini benar atau apakah pengajaran ini nggak benar. Pengajaran ini sehat atau pengajaran ini nggak sehat. Kita nggak perlu melihat pengajarannya. Kita diajarkan untuk melihat buahnya. Sebab dari buahnya lah kita akan melihat apakah pohon itu, apakah kehidupan itu, pengajaran itu baik dari buahnya. Oleh sebab itu kita akan belajar sepanjang bulan ini, kita sudah di akhir penghujung. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Di dalam setiap pertumbuhan itu ada yang namanya proses. Kita harus menikmati pertumbuhan itu. Dengan kita menikmati pertumbuhan, kita itu akan menikmati yang namanya proses. Kita bersyukur kita boleh hidup di zaman now, di zaman 2000, abad 20 ini. Ketika kita mencoba flashback ke belakang, kita mencoba membaca sejarah-sejarah gereja. Bagaimana para bapak-bapak gereja itu berjuang. Bahkan sampai pada akhirnya di tahun 1500 menghasilkan reformasi. Itu bukan suatu pekerjaan seperti membalikan telapak tangan.
Di situ ada sebuah perjalanan tentunya. Perjalanannya siapa? Tuhan sendiri. Dan saya percaya di situ Tuhan yang berkarya. Bukan suatu kebetulan manusia mempunyai suatu imajinasi sehingga mereformasi gereja. Reformasi gereja terjadi menurut saya adalah kehendak Bapa sendiri. Sebab perjalanan 15 abad ke belakang pun banyak orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, dibunuh, disiksa. Tuhan Yesus pun juga sudah mengatakan di dalam firman-Nya, bahwa kemarin saya sudah sampaikan bahwa lihatlah batu-batu ini yang kau lihat tersusun sekarang ini akan terpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus ketika itu mengatakan kepada bait Allah. Bait Allah itu akan hancur. Penyiksaan itu akan datang. Firman-Nya sudah digenapi. Saat ini yang kita nantikan yaitu penggenapan akan kedatangannya yang kedua kalinya. Tentu di saat kedatangannya yang kedua kalinya bagaimana kehidupan kita ini? Apakah syukur ala kadar kita percaya? Sebab saya percaya ketika kita mulai percaya, hidup kita nggak hanya stuck dipercaya itu saja. Oleh sebab itu firman juga telah berfirman, setiap orang percaya akan memiliki yang namanya buah roh. Yang sudah juga saya sampaikan. Bahwa kita akan berbuah roh. Buah roh ada 9. Kita nggak akan mempunyai salah satu dari 9 roh ini. Tetapi kita akan mempunyai 9 buah itu. Sebab yang dikatakan 9 yang dikatakan adalah buah roh. Bukan buah-buahan roh. Buah roh adalah 1. Yang di dalamnya terkandung ada 9 hal yang akan kita kerjakan, yang akan kita berbuahi, yang akan dinikmati oleh sekeliling kita. Kita akan memiliki 9 varian di dalam kehidupan umat percaya. Jadi kalau dikatakan, apakah cukup dengan percaya? Cukuplah kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi di dalam kepercayaan itu, kita akan bekerja. Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Amin. Pada pagi hari ini, dengan sangat cepat, saya menyampaikan dengan tema yaitu kehidupan kerajaan Allah. Bagaimana kehidupan kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu akan kita nikmati hari ini? Atau nanti kerajaan Allah itu akan kita nikmati? Kerajaan Allah yang bagaimana yang akan kita nikmati? Kerajaan Allah yang bagaimana yang akan kita hadapi, kita jalani? Atau kerajaan Allah yang bagaimana nantinya yang akan kita tuju? Kita buka dalam Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara para murid waktu itu. Begitu juga dengan sekarang. Yaitu kerajaan Allah,
Kristus sendiri. Kerajaan Allah sudah kita nikmati, bisa kita nikmati. Begitu juga dengan kehidupan kekal yang ada di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal berbicara mengenai pengenalan akan Bapa, akan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kekristenan tidak hanya berbicara yang muluk-muluk yang akan datang, tetapi kekristenan hanya berbicara juga mengenai hal-hal dunia. Hal-hal yang kita lagi sedang mengecap dunia ini. Kita dapat menikmati kerajaan Allah. Kita dapat menikmati kehidupan yang kekal. Jadi kekristenan bukan suatu hal yang berandai-andai. Jadi ketika kita sedang dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua, kedatangan itu tidaklah, penantian kita nggak akan sia-sia, pengharapan kita nggak akan, bukan hal yang semu, bukan hal yang tidak mungkin. Sebab firman satu persatu sudah disingkapkan semuanya. Yang akan datang itu, yang kelak itu yang akan datang bukan kerajaan Allah. Tetapi apa? Penyataan anak manusia yang kedua kalinya. Di ayat yang ke-20, Lukas 17 ayat 30 itu ya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kelak itu bukan kita menantikan kerajaan Allah. Kelak itu kita menantikan kedatangannya yang kedua. Penyataannya anak manusia. Jadi bagaimana kita saat ini yang disebut adalah anak-anak kerajaan ini bisa hidup? Kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius. Kita akan belajar dalam Matius 13 ayat yang ke-24. Yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih, orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Garis bawahi. Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Baik, benar kan? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita akan loncat ke ayat yang 36. Sebab apa? Ayat ini akan dengan perikop penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, ini di garis bawah ya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tentang perumpamaan lalang gandum, perumpamaan lalang di antara gandum ini, yang saya dapatkan yaitu hanya satu. Yang Tuhan mau bagi anak-anak kerajaannya, yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan takut. Dan jangan terlena. Jangan khawatir, jangan takut, jangan terlena. Bukan jangan asem ya. Kalau jangan asem nanti bisa omong kotor. Jangan asem. Ngerti ngono lalangnya kok cabut sih. Nah ini, Tuhan Yesus baik. Kenapa lalang ini dibiarkan tumbuh? Tumbuhnya bersamaan dengan si gandum. Sama halnya. Kenapa si iblis kok nggak disuruh enyah, nggak dienyahkan? Kenapa masalah selalu ada? Katanya anak-anak kerajaan. Katanya Tuhan Yesus hidup. Katanya kita menyembah Allah yang hidup. Tapi kok masih ada masalah? Sama. Masalah itu akan terus tumbuh bersama dengan si gandum, yaitu kita. Jadi jangan alergi. Jangan alergi dengan masalah. Jangan alergi dengan, bukan berarti kita ini takut dengan masalah, kita mau menghindar masalah, kita gak suka masalah, atau kita menginginkan masalah, bukan. Tapi memang Tuhan berkehendak seperti demikian. Masalah itu akan bertumbuh bersama. Jadi jangan alergi dengan masalah. Oleh sebab itu, yang dikehendaki Tuhan memang kepada anak-anaknya ini. Jangan kita khawatir, janganlah kita takut, dan juga jangan kita ini terlena. Makanya di bulan ini kita terus belajar untuk terus mau bertumbuh. Di gereja anak disuruh tanam biji kacang hijau. Dan ya kan saya ada waktu untuk membantu anak saya semingguan ini. Saya mencoba membantu, terus saya mengamati juga. Yang ngamati ya saya, bukan anak saya. Ini ada pembimbingnya. Yang ngamati saya malahan, bukan anak saya. Saya yang dapat hikmatnya. Sama yang dikatakan beberapa minggu yang lalu,
ketika hambanya menyampaikan bahwa biji itu pertama kali tumbuh bukan tumbuhnya ke atas. Biji itu akan memecah dirinya, dia akan ke bawah. Yaitu dia akan berakar. Dia itu akan berakar ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ya kan? Bukan goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tetapi dia itu akan mengakar, dia akan terus mengakar ke bawah. Dan biji kacang hijau itu baru hari ini pagi tadi saya lihat dia sudah ke atas. Dan mungkin semalam sudah, saya nggak perhatikan kalau semalam karena ada banjir lokal itu di dalam rumah. Kalau orang-orang sibuk ya mungkin kalau kemarin-kemarin sibuk, ada banjir di depan rumah, ini banjirnya ada di dalam rumah. Nah, ketika saya lihat tadi pagi, kok nggak tahu ya, bukan tiba-tiba ya, saya lihat batangnya ke atas bersamaan dengan daunnya. Ya kan? Nah, itu akan terus lama-lama akan terus bertumbuh bersamaan, akar menjadi serabut dan ke atas akan bertumbuh. Ini pertumbuhan. Terus biarkan bertumbuh. Nanti sampai pada akhirnya dia akan berbuah. Akan menghasilkan sesuatu. Kalau biji kacang hijau akan menghasilkan, mungkin juga akan menghasilkan kacang hijau ya. Dan ketahui, hasilnya itu akan menghasilkan apa? Biji benih lagi. Dan terus, siklus itu akan terus dan terus. Buat pohon jeruk menghasilkan buah jeruk. Di dalam buah jeruk ada biji jeruk. Biji jeruk ditanam lagi, bisa lagi bertumbuh pohon jeruk. Nanti kelak ada pohon yang bagus, ada pohon yang tidak bagus. Kita mau menjadi pohon yang berbuah bagus, yang berbuah enak, atau enggak? Kalau siklus pohon akan sama seperti terus itu mungkin ya. Tetapi kehidupan manusia ini seringkali kita ini mudah diombang-ambingkan. Mudah diombang-ambingkan. Apa benar ikut Yesus itu saya akan menuju surga? Waduh. Apa benar ngikut Yesus itu aku akan selamat? Bukankah dengan perbuatan baik ya aku bisa selamat? Bukankah dengan beribadah yang kusyuk, beribadah yang getol, itu akan selamat? Saya cukup juga terinspirasi kemarin Mario Bros itu ya. Siapa yang sudah buka? Mario Bros itu ya. Animasi yang cukup memberkati. Bahwa apa yang dilakukan si Mario ini mendapatkan hal-hal yang demikian itu nggak akan bisa. Bisa, tapi tidak akan sempurna. Sebab firman mengatakan bahwa Yesaya atau Yeremia, bahwa yang membuat penghalang antara kita dengan Allah, yaitu dosa. Dosa itu sudah bawaan dari kita. Kita tidak berbuat yang jahat pun kita sudah berdosa. Karena pada awalnya sudah manusia kejatuh dalam dosa. Segala perbuatan baik kita akan tentu dengan banyak motivasi. Segala ibadah kita juga akan banyak motivasi. Motivasinya pasti ke surga. Tapi kita bersyukur. Kita beribadah bukan bermotivasi ke surga. Kita nggak perlu beribadah untuk masuk surga. Kita nggak perlu berbuat baik untuk masuk surga. Kita cukup percaya. Mungkin kita akan ditertawakan banyak orang.
kita akan dicemooh banyak orang. Gak perlu khawatir. Sebab Tuhan menjanjikan bahwa kerajaan Allah akan dapat kita nikmati. Hidup kekal akan kita nikmati. Kapan? Saat ini. Ketika kita masih menginjakan kaki di bumi ini, kita akan mengecap segala kehidupan yang kekal itu. Kehidupan kekal berarti dimulai dari saat kita percaya, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Jadi kehidupan kekal itu bukan nanti. Bukan. Hidup kekal itu saat ini ketika kita sudah mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus, kita percaya kepadanya, disinilah permulaan daripada kehidupan kekal. Sampai Maranatha, dan bahkan sampai bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Amin. Jadi kekristenan tidak mengajarkan suatu hal yang muluk-muluk. Nantikan bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Iman kita nggak dibangun oleh sebuah bangunan. Mau bait Allah hancur, dibangun hancur lagi, iman kita nggak ikut hancur. Oleh sebab itu hidup kekal tadi dikatakan Yohanes 17 itu pengenalan kita akan Bapa, pengenalan kita akan Bapa dan Yesus Kristus. Kita akan mengenal Dia secara pribadi kita. Oleh sebab itu kita dikatakan jangan kita khawatir, jangan kita takut. Sebab kekhawatiran kita, ketakutan kita itu tidak akan mengubah masalah kita, justru malah akan memperburuk. Kekhawatiran, kegelisahan kita, ketakutan kita itu dikatakan tidak akan menambah sehasta. Tidak akan menambah kehidupan kita, nggak akan memperpanjang kehidupan kita. Justru oleh karena kekhawatiran, ketakutan itu akan membunuh kita. Mungkin secara badan nih kita nggak mati, tetapi secara roh kita akan mati. Kok bisa? Karena apa? Kita takut. Kekhawatiran itu yang melebihi Tuhan. Nah, kekhawatiran kita itu melebihi Tuhan yang besar. Sehingga oleh kekhawatiran kita mengecilkan Tuhan yang ada. Seolah-olah ya memang Tuhan nggak kelihatan. Seolah-olah Tuhan nggak hadir, seolah-olah Tuhan nggak ada. Sehingga oleh masalah, kita ini akan diintimidasi. Mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu hidup, katanya Yesus berkuasa, katanya segala kuasa ada di dalam namanya. Kok ada masalah? Memang sejak awal, masalah tetap ada tumbuh bersama dengan anak-anak kerajaan, yaitu kita. Tetap masih bertumbuh bersama. Biarkan masalah itu tetap terus ada. Justru ketika manusia nggak ada masalah, baik-baik saja. Ini yang dikhawatirkan. Ketika mungkin saat ini kita ini sedang dalam kondisi yang difitnah. Kita lagi nggak berbuat jahat, kita difitnah. Kita terus bertumbuh. Karena apa? Firman yang kita dengar hari ini nggak semata-mata kita sudah mendengar hari ini. Karena apa? Iman kita sudah terbangun sebelumnya. Ya. Ketika kita ketahui bahwa benih itu apa? Firman Tuhan ya, di Lukas 8 ayat 11 ya. Benih itu firman Tuhan kan? Kita sudah mendengar banyak firman Tuhan kan? Ketika kita sudah mendengar banyak firman, benih itu akan membelah diri, dia akan berakar. Akar kita ini sudah kuat bukan karena pendengaran hari ini saja. Paham ya? Akar kita sudah
kuat oleh karena firman yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar setiap hari, yang sudah kita baca setiap hari. Oleh sebab itu, kita akan berakar. Ketika kita berakar, kita akan bertumbuh ke atas, dan tumbuhan itu akan kokoh, kuat. Sebab kita sudah berakar di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ini di dalam kehidupan, kita ini dikata-katai, kita difitnah, kita dianiaya, atau kita diolok-olok, oh kamu kok Kristen percaya Tuhan yang mati, ya kan? Karena mungkin dia hanya mendengar cerita yang sepotong-sepotong. Oh, Tuhanmu mati. Nah, padahal kan nggak tahu hari ketiga dia bangkit, ya kan? Oh, Tuhanmu kok mati dan segala macam. Terus kita terus bertumbuh. Bertumbuh bukan karena apa? Karena kita sudah mengenal pribadinya. Makanya Ayub mengatakan, saat ini bukan dari kata orang aku mengenal engkau. Karena kita sudah mengenal dia sendiri. Bukan dari kata orang kita mengenal Tuhan Yesus, melainkan pribadinya itu sudah bekerja. Pribadinya itu sudah turut campur tangan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Justru ketika yang sekitar kita kelihatannya baik-baik saja. Ini. Kita dalam kondisi yang baik, yang enak. Di situ bagaikan angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi kalau terjadi angin sepoi-sepoi? Yang terjadi adalah mata kita suwe-suwe, kriep, 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 terlena. Nah itu. Berarti saya katakan jangan khawatir, jangan takut, jangan terlena. Kita akan terlena oleh keindahan dunia ini. Makanya Tuhan Yesus ketika dibawa di dalam bukit pencobaan, Tuhan Yesus dihadapkan, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Ya, dunia ini begitu indahnya bagi mereka yang mengikut iblis. Kita akan dikit-dikit akan menilai seseorang berdasarkan materi yang ada. Kita akan sedikit-sedikit menilai, yang saya perbuat ini berapa nanti yang saya dapatkan. Itu sudah menjadi tolak ukur manusia duniawi zaman akhir ini. Mereka akan mengukur dengan ukurannya sendiri, ukuran manusia, ukuran dunia. Mereka akan mengukur untuk segala energi yang dikeluarkan, ide yang dikeluarkan. Berapa ketika ide ini saya keluarkan, ide ini yang begitu kelihatannya cemerlang, brilian sekalipun. Berapa imbalan yang akan kita terima? Ya kan? Apalagi kita membuat sesuatu untuk gereja, untuk pelayanan. Wah, saya sudah seperti ini di gereja. Berapa yang saya bisa dapatkan bagiku? Upah kita adalah dari Bapa surga. Kita akan menerimanya sama. Oleh sebab itu kita nggak perlu, yang sedinar, ya kan, upah 1 dinar untuk yang bekerja di awal sampai di akhir pun sama upahnya 1 dinar.
upah kita akan sama. Kita akan menerima mahkota kemuliaannya Bapa. Oleh sebab itu ketika kita dalam kondisi yang baik sekalipun, gandum itu tumbuh di ladang yang baik sekalipun, enak kelihatannya, janganlah kita terlena. Terus kita akan bertumbuh, berakar kuat di dalam kekuatan firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita bertumbuh itu kelak akan berbuah, kita gak akan mudah diombang-ambing, itu gunanya. Yang diharapkan dalam gereja House of Kana ini, kita ini memiliki pertumbuhan yang matang, sehingga beroleh buah, kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah. Ketika kita ini dapat menghasilkan sebuah buah, buah itu akan dinikmati oleh kita sendiri. Ya, kita sendiri atau orang lain. Yang menikmati buah kita itu adalah orang lain. Gak mungkin pohon duren ngeluarin duren dimakan oleh pohon itu sendiri. Yang makan pasti menemukan buah durian itu, dan itu adalah bukan dari pohon itu sendiri. Orang lain yang akan menikmati. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berbuah, buah kita itu akan dinikmati oleh sekitar kita. Yang menemukan kita, yang menemukan saudara, entah tetangga, teman, saudara, musuh sekalipun yang menemukanmu, dia akan menikmati buahmu. Oh, ini dah buah. Buahmu itu seperti ini dah. Dia ditanya, kenapa kamu kok bisa berbuah ini? Kenapa? Karena aku. Karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Karena aku sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika akan ditanya selanjutnya, Tuhanmu siapa? Ya kita bisa menjawab. Lu kok bisa ya kamu berbuah seperti ini? Dulu saya kenal kamu seperti itu. Bukan seperti ini, seperti itu. Seperti itu seperti apa? Ya seperti itu, ya kan? Bukan seperti ini. Amin. Dulu kamu seperti itu. Sekarang kok seperti ini? Kok bisa berubah kamu? Oleh sebab itu dikatakan, bagi Allah tiada yang mustahil. Bagi Allah tiada yang mustahil. Dia bisa sanggup menghancurkan hati yang keras. Meremukkan hati yang keras itu. Hingga sampai pada titik yaitu kelemah lembutan di hati orang yang keras itu. Hanya Tuhan. Ketika murid-murid bertanya, lalu bagaimana orang bisa masuk dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, bagi Allah tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, ngikut Allah tiada yang mustahil. Dia akan sanggup mengubahkan setiap permasalahanmu menjadi buah kemenangan. Dia Allah yang sanggup mengubahkan setiap air mata menjadi sorak-sorai kemenangan. Dia akan sanggup mengubahkan. Dia akan sanggup membuka jalan. Dia akan yang sanggup membuka pintu. Bagi kita yang saat ini serasa pintu itu tertutup. Entah itu pintu keluarga harmonis, pintu pekerjaan, pintu damai sejahtera, pintu sukacita, kelihatannya tertutup. Tapi percaya, terus pegang firman, bahwa Dia Allah yang sanggup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membuka setiap pintu-pintu kehidupanmu yang tertutup.
Jalan-jalanmu yang buntu, Dia sanggup membuka jalan baru. Amin. Oleh sebab itu, kita harus mampu, kita harus terus mau untuk terus bertumbuh bersama dengan masalah, yaitu si lalang. Terus biarkan sehingga ketika kelak di hari masa penuaian, yaitu akhir zaman, waktu menuai, yaitu akhir zaman. Malaikat-malaikat Bapa di surga, Dia akan memisahkan antara masalahmu, antara yang menghambatmu, akan dipisahkan. Engkau akan diambilnya menjadi gandum yang siap dituai, gandum yang siap dipanen, bukan gandum yang gagal panen, melainkan engkau gandum yang siap dipanen, yang siap untuk dinikmati. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Tetapi ketahui bahwa setiap segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan, dia akan ditaruhnya di dalam api. Di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Biarlah firman pada siang ini dapat terus menguatkan kita, supaya kita tidak lagi khawatir akan setiap masalah yang kita akan terus hadapi. Sebab memang masalah lalang yang sekiranya gak enak dipandang itu gak enak. Saya ada kebun kecil itu, ngeliat rumput liar juga gak enak disedap, ya kan? Lama-lama dibuang kalau sudah waktunya. Sama, Tuhan akan mencabut setiap masalah kita. Masalah kita itu sebetulnya gak sampai sekuku, seperanunya kukunya Tuhan. Kecil, ya kan? Tapi kita gak perlu membesar-besarkan masalah itu. Cukup kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Segala sesuatu, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita rancangkan, ya kan, sudah Tuhan sediakan. Tuhan itu sumber jawaban, sumber kekuatan kita. Setiap masalah, mari kita hadapi dengan santai. Memang kita nggak mau, setiap manusia nggak mau akan ada masalah. Tapi itu memang Tuhan izinkan ada. Itu tabiat manusia. Kalau sudah enak titik, wah, ngelama bagi Tuhan ya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami adalah anak-anak kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam setiap kami, melalui setiap persoalan kami mau mengatakan, kami tidak takut, kami tidak gentar akan setiap masalah yang ada di depan kami, bahkan yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Kami katakan, Engkau Yesus, Engkau yang berkuasa atas jaminan kehidupan kami. Ketika Engkau berkuasa dan Engkau adalah jaminan kehidupan kami, kami mau mengatakan kepada setiap masalah, Engkau masalah, Engkau bukan apa-apa. Engkau tiada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allahku. Tuhanku yang hidup. Tuhanku akan menurunkan tangannya. Tuhanku akan menurunkan kemuliaannya atas kehidupanku. Dan Engkau masalah yang saat ini ada di depanku, apapun masalahnya itu,
sakit penyakit kah, kondisi keuangan kah, kesehatan, damai sejahtera yang hilang, sukacita yang hilang, jodoh yang menjauh, keturunan yang menjauh. Dalam nama Yesus, engkau masalah, engkau akan enyah, engkau akan terurai. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima mujizat-Mu. Kami terima pemulihan-Mu. Kami terima pintu-Mu yang terbuka. Kami terima tangan-Mu yang terulurkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kekuatan daripadamu biarlah mencengkeram setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi biarlah apa yang sudah Kau tanamkan dalam setiap hati kami, berikan kami Tuhan kepekaan, telinga untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, dimerdekakan dan juga oleh pimpinan Roh-Mu. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan itu akan menjadi bagian kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Kami membawa hati kami untuk Indonesia Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan. Kalau Engkau berkata shalom untuk Israel, maka kami juga mau berkata shalom untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang terlewatkan dari lawatan Roh-Mu. Karena kami akan melihat akan banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk negeri ini bagi kerajaan-Mu. Mata-Mu sedang tertuju atas setiap kami, anak-anak-Mu yang mau serius dengan Engkau. Biarlah tempat ini Kau dapati anak-anak-Mu Bapa mau memiliki hati yang serius dengan Engkau. Kami juga rindu untuk dapat menjadi bagian dari alat-alat yang berguna untuk kerajaan-Mu, laskar-laskar Kristus, menyatukan hati, merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu tadi berkata, kami akan berbuah roh yang lebat untuk dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu dipermuliakan di atas segala yang ada. Juga kota Surabaya, kami akan melihat dibanjiri akan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau dan dipuaskan oleh kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Surabaya penuh kemuliaan-Mu, dan melalui kota ini kami percaya bangsa ini akan diberkati secara luar biasa. Bangkitkan gereja-Mu, satukan kami yang adalah tubuh Kristus untuk kuat di dalam Engkau. Karena Engkaulah kepala kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Seperti firman-Mu berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dapat menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Gary yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah lepas dari hidupnya, baik secara pribadi. Kau pakai juga hamba-Mu ini lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Bukan untuk kekuatannya sendiri, tapi kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidupnya. Dan hanya Engkau yang dipermuliakan. Berkati rumah tangganya bersama istri Bu Lydia dan anak mereka Dev. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang agape itu akan terus semakin hari semakin besar bertumbuh dalam kehidupan keluarga ini dan keluarga besarnya. Juga terus kami membawa gembala kami di tempat ini, wakil-Mu ya Tuhan Yesus, Pastor Sam bersama Bu Lucy. Biarlah perkenanan daripada Engkau sendiri turun dari hari ke hari untuk kedua hamba-Mu ini. Kami melihat mereka begitu merindukan Engkau Tuhan, juga untuk jiwa-jiwa. Kami mau berkata, tempat ini House of Kana akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa daripada Engkau.
Dan apa yang menjadi kerinduanmu, biarlah juga merupakan kerinduan dari Pastor Sam dan Bu Lucy. Kami akan melihat Tuhan agenda gereja ini akan mendapat mandat daripada Engkau sendiri oleh Roh-Mu, dan akan berkembang ke kanan dan ke kiri. Bahkan bukan hanya di kota Surabaya, kami rindu House of Kana juga menyebar ke kota-kota lain Tuhan. Untuk prospek jauh ke depan, kami berharap penuh hanya kepadamu Tuhan Yesus. Pengharapan di dalam Engkau pasti terjadi dan tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan di balik itu semua kami akan melihat akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan di tempat ini. Untuk setiap kami para pengerja-pengerjamu bersatu hati, sepakat untuk berani mengatakan ya, hanya ya kepada kebenaran firman-Mu dan tidak kepada dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami teringat untuk Pastor Albert dan Bu Marsha yang ada di Jakarta. Kasih karunia-Mu juga selalu ada pada mereka dalam memiliki rasa takut akan Engkau, melakukan tugas-tugas mereka hari-hari. Juga terlebih Tuhan, pelayanan-pelayanan Kau percayakan kepada mereka berdua untuk jiwa-jiwa terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pemeliharaan sempurna turun atas setiap kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya hari-hari ke depan yang penuh harapan itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami hidup di dalam janji-janji-Mu yang iya dan amin atas setiap kami. Terlebih kehidupan rohani kami akan semakin hari diberkati secara luar biasa dari surga. Kami terus mau berkata, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kembali sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami ke surga. Tanda penyerahan sepenuhnya totali hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya berkat Allah Bapa di surga hari ke hari ada memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam pengorbanan putranya terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dari lubang kubur, akan terus membawa kami masuk ke dalam terangnya yang ajaib dan memperdamaikan kami dari hari ke hari dengan Allah Bapa di surga. Dan juga hubungan relasi yang manis dengan Roh Allah yang kudus yang telah ada di dalam setiap kehidupan kami akan menuntun setiap langkah kami hari-hari ke depan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin.